Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Valentina. Saya dari D3 Prodi Kebidanan Universitas Binawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dari persiapan persalinan. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan saat kita ingin menghadapi persalinan? Yang pertama, kita bisa mulai dari persiapan perlindungan diri kita dulu, seperti kita harus memakai celemek plastik, lalu kita memakai sepatu bot, lalu ada masker untuk melindungi diri kita, lalu ada handuk bersih, lalu ada kacamata medis dan penutup kepala, dan jangan lupa juga kita harus mencuci tangan kita dengan menggunakan 7 langkah. Dan selanjutnya itu, ada persiapan ibu dan bayi. Di sini itu ada kita persiapkan 1 buah handuk, lalu ada 1/3 kain alas bokong ibu, atau bisa disebut kayak kalau di sini tuh perlak lah juga bisa gitu. Lalu ada selimut untuk pengganti, selimut bersih yang tentunya untuk mengganti. Ada topi bayi, topi si adik, lalu ada pakaian ibu yang bersih, dan ada kain sarung yang bersih dan kering, tentunya kayak bisa 5 lembar lah kalau bisa disiapkan. Lalu ada pakaian bayi yang bersih gitu. Ada 2 buah walsap yang akan digunakan. Terus apa saja sih alat yang digunakan untuk persiapan persalinan? Yang pertama itu kita bisa menyiapkan dari yang steril dan tidak steril. Yang steril dulu ya. Seperti kita menyiapkan 2 klem Kelly, lalu kita gunting tali pusat, lalu ada benang tali pusat atau klem plastik seperti itu, lalu ada kateter nelaton, dan selanjutnya ada gunting episiotomi, lalu klem setengah kocer, lalu ada 2 pasang sarung tangan yang untuk kita pakai, dan ada kasa atau kain kecil yang sekitar 5 buah lah untuk disiapkan. Lalu ada gulungan kapas basah dan dimasukkan dalam kom kecil gitu, bulat-bulat. Lalu ada tabung suntik 2,5 atau sekitar 3 mili seperti itu. Lalu ada penghisap lendir delay. Tadi kan alat yang steril, sekarang yang tidak steril. Yang tidak steril itu apa saja sih? Yang pertama tuh pasti termometer, lalu ada stetoskop, terus tensimeter untuk tensi, lalu ada pita pengukur atau meteran, lalu ada pinarts, terus ada bengkok, piring plasenta untuk wadah plasenta, ada timbangan bayi untuk menimbang bayi yang pastinya, lalu ada pengukuran panjang bayi, lalu ada gunting perban untuk menggunting perban, lalu ada sarung tangan rumah tangga, terus ada juga wadah untuk larutan klorin 0,5%, dan ada juga wadah untuk air DTT untuk mencuci tangan. Lalu tempat sampah. Tempat sampah ini ada berbagai macam ya, ada sampah tajam, ada sampah kering, ada sampah basah seperti itu. Itu dipisahkan semua. Terus kan kita kan mau menjahit episiotomi itu, kita harus menggunakan alat juga yang tentunya. Yang pertama itu ada tabung suntik 10 mili beserta jarumnya yang pasti. Lalu ada 1 pinset anatomi dan 1 pinset serugi. Lalu ada pegangan jarum atau nut powder. Lalu ada 2-3 jarum jahit tajam, dan ada benang kormik ukuran 2,0 atau 3,0 seperti itu. Lalu ada 1 pasang sarung tangan DTT atau steril. Adapun bahan-bahan yang harus disiapkan oleh keluarga untuk menghadapi persalinan, yang pertama itu ada menyiapkan makanan dan minuman untuk sang ibu. Iya, karena ibu habis melahirkan pasti dia lapar, harus menerima asupan makanan, itu harus disiapkan oleh keluarga. Lalu ada beberapa sarung bersih, untuk mengganti, kan itu pasti ada darah-darahnya gitu kan, setiap persalinan pasti ada itu, jadi kita dibersihkan, ganti yang baru. Lalu ada beberapa kain bersih. Kain, sarung itu sebenarnya sama aja lah, boleh ya. Lalu ada beberapa celana dalam, harus dipersiapkan celana dalam, terus pembalut wanita, handuk ibunya, lalu sabun. Terus ada juga pakaian ibu dan pakaian bayi. Itu disiapkan karena nggak mungkin kan bayinya nggak pakai baju, pakai bedong doang, pasti pakai baju juga kan. Terus ada 2 buah walsap. Lalu ada kantong plastik dan bejana tembikar untuk plasenta. Kalau itu bisa dimasukin ke dalam piring plasenta, tapi kalau di klinik
klinik seperti itu, ada yang beberapa masih menggunakan kayak kendi gitu, dimasukin dalam kendi plasentanya. Tapi kalau untuk ini biasanya udah pakai piring. Nah, itu sedikit penjelasan tentang persiapan persalinan. Jadi kita sebelum menghadapi persalinan itu setidaknya tuh kita harus mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, dan lebih ketika kita sudah mempersiapkannya dengan matang, semua insya Allah akan berjalan dengan lancar. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.